وسلم والجميع الجبور جماعة الإخوان لهم الفاتحة. Pimpinan Yayasan Jemaat Ikhwan dan Didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Quran Center dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah seluruh keluarga besar Yayasan Jemaat Ikhwan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati hudur dan hadir majlis mubarak. Dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, insyaallah seluruh rezeki kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudurukum fi majlis ini la tamassu qulan wa la tuharra kata Rasulullah. Dengan mau datang di majlis ilmu walaupun tidak bawa produk, tidak bawa buku di bulan Ramadan terutama, itu lebih baik daripada dengan memerdekakan 1000 budak. Wa fi kulli khatratin, dan setiap satu langkah dengan datang di majlis taklim yang dilakukan di bulan Ramadan, ibadah usaha dengan dapat pahala seperti ibadah 1 tahun. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan menjadi orang yang dibilang mudah kemudahan di majlis Rasulullah SAW. Sebab itu yang kita tahu Allah. Sore hari ini kami kedahuluan untuk menyampaikan materi tentang yaitu menjadi pribadi yang mencintai Rasulullah. Menjadi pribadi, Bapak Ibu, manusia itu sebenarnya kalau kembali kepada konsep pribadinya, dia tidak akan pernah menjadi orang yang gagal. Manusia itu dari kata bahasanya adalah al-insanu. Al-insanu itu dari 3 huruf, dari 3 bangunan, mustaknya 3, hamzah, nun, sin. Hamzah, nun, sin. Boleh dibaca ani saya nabi, ani saya musuh, atau ana saya musuh. Artinya adalah makhluk yang disiplin, makhluk yang selalu menghormati yaitu perbedaan pendapat, serta makhluk yang selalu mencintai makhluk yang lain lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita kembali pada konsep namanya, alhamdulillah menjadi pribadi, konsep namanya al-insan saja sudah cukup itu. Bahwasanya kalau manusia mau menjadi manusia benar-benar al-insan, kita pasti akan menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mencintai itu bahasanya ada 7. Nah, bahasa yang mencintai dari anjuran kepada kita itu biasanya adalah yaitu mahabbah, yaitu rasa cinta yang mana kita itu rela memberikan apa yang kita miliki kepada yang kita cintai. Berdasarkan mahabbah. Artinya apa? Kalau kita mencintai Nabi rela memberikan apapun kepada diri kita. Maksudnya bagaimana? Rela memberikan syafaat kepada diri ini. Itu adalah makna daripada cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita lihat dari judul ini di sisi lain benar, di sisi lain salah juga. Karena kanjeng Nabi tanpa kita inginkan cintanya, kanjeng Nabi sudah cinta dulu pada diri kita. Apa buktinya cinta kanjeng Nabi pada diri kita? Sebelum tinggal dunia, yang kanjeng Nabi inginkan bukan warisan kita, tapi yang keluar dari dulu yang kanjeng Nabi adalah umatku bisa, umatku. Jadi dilanjutkan oleh para Rasul Anbiya, gitu, para ulama, para kiai, para masyayikh. Artinya apa? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai kanjeng Nabi, pilihlah kanjeng Nabi di dalam prihatin kepada umatnya. Dengan misalnya Bagi Abdul Karim Al-Bola, orang dari riwayat Bukhari kata dunia beliau tidak tersolidus sebelum memastikan tiang kulitnya dibakar dulu oleh kiai. Kemudian para masyayikh misalnya Bagi Abdul Mahfudori Pondok Kelabito, beliau tidak mau ceramah sebelum setiap jamaahnya dibakar dulu agar dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ikut ke kemanahan, beliau tidak mau ceramah, tidak mau dakwah sebelum diangkat dulu, nangis bagaimana agar masyarakat Jawa kemudian dibuka hatinya oleh Allah, tidak akan
contoh puasa selama 20 tahun. Semua di Jabal Karim beliau tidak mau ceramah kecuali beliau kemudian diam di Jabal Karim sana selama 7 tahun awal, kemudian puasa nangis agar masyarakat karena tidak boleh dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kalau ingin dicintai Rasulullah maka jadilah yaitu Ahmad. Ahmad itu apa? Orang yang banyak ujian dikasrotil mahamidi, karena beliau adalah makhluk yang selalu bisa merangkul, mencintai, menyejukkan, mengayomi seluruh daripada masyarakat. Bukan Bapak Ibu di sini, menurut saya saat ini dungai saudara-saudara jamaah atau murid-murid dari jamaah itu. Karena masa itu saya aku bisa tunggu di Tanjung Dungai sendiri, saya murid-murid jamaah itu. Ada kadang-kadang dia itu bawa sapi untuk kerana ini untuk segala seperti itu. Karena sudah penuh jadwalnya untuk menjualkan satu nama-nama sapi. Jadi konsep pertama, kalau kita melihat di dalam kitab Syarah Al-Qur'an, kalau pengen diselesaikan hati nopo, jadilah orang yang memikirkan masyarakat, memikirkan umat, memikirkan jamaah, memikirkan murid-murid. Di paling benar dengan sebelum itu mikir ya Allah, kira-kira masyarakat daerah Sondaan, daerah Layan itu sudah bisa makan semua dulu ya Allah. Ya Allah, kira-kira kalau saya itu, kira-kira masyarakat Arab sudah diakui biasanya kalau dulu sama Allah. Dan jadi kalau seperti itu langsung titik utama jadinya akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ada yang mengatakan kalau Nabi itu makhluk yang paling punya sifat altruisme, yaitu makhluk yang memikirkan urusan orang lain, kadang-kadang lebih semangat daripada mendirikan dirinya sendiri. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin mencintai seorang hamba, maka beliau itu jadilah hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kata dia ahabballah ta'ala al-abda. Ketika Allah itu mencintai ketika Allah mencintai seorang hamba, kapan mencintai seorang hamba? Ketika hamba ini memerintahkan semua urusan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pernah menolak urusan syariat. Waktunya sholat, ya sholat dulu daripada berurusan. Waktunya kita urusanku haji dulu, jangan utamakan ya. Selama rumahnya sudah cukup ya haji dulu. Artinya apa? Mendahulukan urusan Allah daripada urusan Allah. Bagaimana urusannya? Ketika seorang hamba itu menyibukkan urusan Allah, ada hadis suci ya, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'udhu ma'udiyas sabilin. Barang siapa orang yang menyibukkan urusan hidupnya untuk mementingkan urusan Allah, maka dia akan diberi sesuatu di atas kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang menyibukkan urusan itu, mungkin bicara dia baru mari dengan bicara. Jadi kan kok pikiran itu mikir jangan atau riswal dia maju, maka akan diganti oleh Allah pada suatu ketika hidup panjenengan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas prioritas panjenengan, di atas skala prioritas panjenengan. Maka kalau di dalam kitab Ta'limul Ta'rif wa illa wa habibu alim, tak boleh jaringan sukses. Kadang anak yang sukses, orang tuanya ngurus pengajian Quran Center dengan ikhlas, dengan istiqomah, tanpa berharap ujian dan tanpa berharap apapun. Karena ikhlas orang tuanya, cucunya hebat, putranya menjadi orang yang hebat. Wa illa dalam kita wa illa fahafizu aliman. Nah, mungkin cucunya yang akan menjadi orang yang hebat. Gitu. Jadi Islam itu dengan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia ngasih akwal untuk buka puasa bersama dia. Ternyata kok lumatung mimbar gereja itu lima kilo hari dulu memberi makan kepada orang yang kelaparan lebih Allah cintai daripada satu soal saja.
lebih Allah cintai daripada sholat, yaitu 4.000 rakaat di dalam Ka'bah. Maka ibu dan saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita semuanya, yaitu yang kedua tadi, mementingkan urusan syariat daripada urusan yang kalau tidak urusan syariat, maka itu akan terjadi. Allah akan menyeru seluruh malaikat, ayyuhal malaikati, ayyuhal muluk, wahai para malaikat, uhibbuhu, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan karena Allah mencintai si fulan. Kemudian malaikat menyeru kepada manusia, wahai para manusia, dan wahai para hati manusia, ketahuilah Allah mencintai kami mencintai si fulan karena Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan karena kami dan Allah mencintai si fulan. Nah, ini kalau menjadi hadis ini adalah Allah berfirman lagi Al-Quran, kami sekarang saya tambah orang mukmin tahu tiang mukmin itu sebut nanti berus Quran, sebut nanti mas Quran, sebut nanti berus Quran, mas Quran itu seperti buah kurma. Apa itu buah kurma? Rasanya manis dan tiangnya dirinya itu luar biasa, tapi tidak pernah punya inner beauty. Semua jodoh bertulis namanya api ambuni lawan. Nah, inilah perumpamaan orang yang tidak pernah mengutamakan urusan syariat. Kami berdua hanya jangan lupa sempatkan sehari membaca satu kacang, syukur-syukur 2 kacang, syukur-syukur sekaligus dalam rangka mementingkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, ibu kalau ingin diselesaikan nanti untuk utamakan urusan syariat, diganti sama Allah, diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diganti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, kata para ulama di dalam Kutubul Mu'tabarah, kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, maka caranya apa? Yaitu al-khaif anil ma'asi, jadilah orang yang takut terhadap kemaksiatan. Dengan semakin takut maksiatan, semakin hidupnya yang dibatalkan. Semakin menyampaikan kemaksiatan, semakin rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kami sampaikan 2 tahun yang lalu, insya Allah kita akan mengatakan ada seorang sahabat namanya Sa'adah. Jadi seorang pemuda yang sangat gigih, selalu tampil di depan, menghadirkan rasa cinta kepada Nabi. Jadi pada suatu ketika pernah ingin mengirim surat kepada Raja Habasyah. Pada dari saya mau duduk gigi, duduk diri untuk mengantar suatu sahabat Allah ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kemudian ini masih ada kepada Raja Sa'laban ini seorang pemuda yang sangat soleh, mungkin gak cerdas seperti yang lain, mungkin gak kaya seperti yang lain, gak bil-fadli wal-hasan, tidak ganteng seperti yang lain, tidak termakan seperti yang lain, tidak vial seperti yang lain, tapi dia punya satu kelebihan atau sangat takut melakukan masih. Ketika Sa'laban berjalan menuju ke tempat dia menyaksikan sholat tadi, Sa'laban ini Pak tiba-tiba itu bersengaja ke tengah jalan itu ada seorang perempuan terbuka tubuhnya. Muda Ewang Putra itu buta, sehingga Sa'laban melihat muda yang perempuan tersebut tidak sengaja. Apa yang dilakukan oleh Sa'laban? Berkata bukaan sedih. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali, menyesal dengan penyesalan yang sangat keras sekali. Ya Rasulullah, mataku ini adalah matanya orang yang ahli maksiat ya Rasulullah. Mataku ini tidak pantas lagi memandang wajahmu ya Rasulullah. Kenapa mataku pernah aku pakai memandang perempuan yang bukan makhluk ya Rasulullah? Aku tidak pantas lagi menjadi orang yang hanya nganu, tidak pantas. Kenapa? Karena aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang buruk ini tidak pantas lagi untuk duduk di sekitar berarti yang kuat itu. Nah, salah satu dulu luar biasa. Guna, namun berbeda sengaja. Juga apa itu dari orang yang tidak buka ini, tidak luar biasa. Karena salah
lantas betul kemudian menuju ke tempat raja atau pulang ke Medina, enggak, beliau mengurung diri di sebuah wawah jebal di daerah gunung. Kemudian kalau pagi beliau minta susu pada tukang ternak kambing, kemudian langsung nangis terus sampai kurus sekali kurus sekali. Dan setiap hari itu ada kalimat suara istighfar, Rasulullah ya Allah ya Rasulullah, tidak pantas aku menjadi umatmu, tidak pantas aku dipanggil sebagai umatmu. Kenapa? Mataku mengandung saat dipakai satu kali dimaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bertanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gimana ya sahabat bulan lagi, gimana dia? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mencari sahabat sampai di jalan. Kemudian gimana hidupkan dan nanti berkata ya kemudian kita tanya kepada kambing, Pak Tuan kambing, kamu lihat dia ada orang yang kulitnya hitam, orang yang wajahnya mungkin tidak seberuntung kita yang ganteng-ganteng, kambing yang begini, orang yang kecil, kira-kira dia ada. Wahai Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, besok pagi kamu sembunyi di wilayah Badr. Ada orang yang mirip-mirip ciri-ciri kamu, tapi saya tidak melihat kecuali dia sangat mengenaskan sekali hidupnya. Wajahnya terburuk, kulitnya kurus, badannya kurus, dan seterusnya. Allah. Kemudian dikatakan dengan kita bilang, mengatakan Abu Bakar sembunyi diri. Oh, ternyata bersalah. Memang sudah sangat mengenaskan. Karena tadi tekanan batin merasa sangat berdosa karena orang dan perempuan yang bukan mahram dan akal sehat. Ada pemimpin Abu Bakar jangan saya bawa ke rumah Madinah, apalagi hubungan Nabi menyebut nama Nabi aja sudah lama tidak pantas saya Abu Bakar. Tadi dia dalam Madinah, di dalam Madinah Nabi kemudian bertanya wahai sahabat, saya ada apa? Dan saya bicara oleh sahabat. Kita bilang dari Rasulullah, ketika aku mengantar suatu kuliah yang kawan berikan kepada Raja Habasha, dengan sadar aku tidak sengaja melanggar hukumnya seorang perempuan yang berzina. Maka seperti itu aku tidak pantas lagi menjadi bagian terkecil dan terbaik daripada umat Rasulullah. Menjadi orang yang duduk dan masuk ke dalam tidak pantas lagi bagi Rasulullah. Aku tidak pantas lagi dan aku sudah punya harapan hidup kemudian Rasulullah. Wahai sahabat, ketika kamu berdoa kepada Allah balas, aku punya Allah berkata aku telah menerima doa Allah. Tapi tak bisa. Sahabat orangnya luar biasa. Sama maksiat sekali maksiat doanya luar biasa. Di rumah beberapa hari meninggal dunia enak batin. Enak batin yang luar biasa. Dulu dan sengaja memakai punggungnya perempuan yang berbeda Allah. Kemudian yang aneh apa? Yang istimewa dari sahabatnya apa? Beliau ketika meninggal dunia, Nabi dapat surat, dapat apa yang dapat bisikan dari malaikat. Wahai Rasulullah, ini ada info bahwa jenengan sendiri yang diberitakan mati dan sahabat. Jenengan sendiri yang diminta menyewati sahabat. Jenengan sendiri yang diminta mengkafani sahabat. Maka ini dari tangan Nabi, dari tangan mulia kan Nabi sendiri kemudian sahabat dimandikan, dikafani, disolati. Bahkan terus ada suara lagi datang, wahai Rasulullah, engkau diperintah oleh Allah untuk menggendong sendiri jasadnya salah. Jauh panggil ya Rasul. Dengan diri sendiri Rasul. Kemudian baru saat ini baru itu diberitahu sama Rasul. Ketika diberitahu, bicara keadaan jenazah sangat berat sekali. Itu ada keanehan apa? Nabi itu pas datang ke tempat makanan, Nabi itu berdiri, tapi jinjit makanya, jinjit. Ya Rasulullah sempat bertanya, kalau Rasulullah kamu sudah mengangkat ini berat sekali, kenapa tak jinjit kamu tersisa oleh Rasulullah? Jangan bisa cuma Rasulullah. Apa yang Rasulullah? Aku tidak tahu apa yang tingginya derajat anak ini. Kamilah saking banyaknya malaikat yang berebut ini mengangkat tubuhnya ke sahabat sampai tidak ada tempat untuk kaki itu berdiri, makanya itu jinjit di sini.
Jadi sampai jujur gitu ya. Kenapa? Ini makanya ini banyak sekali berkumpul dengan menggendong kemuliaan daripada dasar yang salahnya. Jadi kami dikatakan oleh para Rasulullah dan Masya Allah, dia kemudian apa? Jadilah orang yang tidak menyelesaikan maksiat, tidak menyelesaikan dosa kecil. Karena maksiat yang kita selesaikan akan menjadikan sebab dari Allah Subhanahu. Kalau yakin kalau Rasulullah Bapak Ibu semuanya akan menjadi bagian yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, untuk bisa dicintai Nabi Muhammad, yang Nabi itu tidak pernah mengatakan man'amila bima'alima. Yang Nabi tidak pernah mengatakan barang siapa orang yang pasti bisa menjalankan, pasti tidak. Tapi yang Nabi mengatakan barang siapa orang yang selalu berusaha mengerjakan apa yang telah dia ketahui dan telah dia pahami dari syariat Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala adalah dengan tak kerso berusaha mengamalkan apa yang telah menjadi contohnya Nabi Muhammad. Dan mencontohkan A, mencontohkan B, mencontohkan C. Dengan berusaha mengamalkan itu dan berusaha mengikuti itu, maka tentunya semuanya akan menjadi bagian dari orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Islam tidak pernah memaksa orang dilakukan. Islam berkenati mensoalkan harus menjadi orang yang tidak Islam hanya menjadi menjadi bagian orang yang berusaha untuk disandarkan dalam Allah Subhanahu. Rasulullah pada Islam juga bisa menjadi. Masya Allah, bisa hari ini dengan telah berusaha membuktikan bahwa dengan itu kita berlaku apa ada di majlis ilmu, ada di majlis ilmu dikatakan dikatakan manzar aliman fata'na manzar man sofa aliman fata'na sofahan man jalasa aliman fata'na man jalasa di dunia man jalasa di dunia jalasa ma'iyah waliyah begitu. Dan siapa orang yang berkunjung kepada orang alim, menziarahi orang alim, menghadiri majlis orang alim, maka dia seperti hadir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang bersama dengan orang alim dan Nabi Salih alamat sahabatnya itu, maka dia seperti bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Menjaga sa'id dan siapa orang yang duduk di majlis ilmu, duduk dengan senang duduk di sini, maka nama jelasan dari Rasulullah. Dengan tak senang duduk di majlis ilmu, berarti dengan telah menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jelasan duduknya ada 10 makhluk al-qiyamah. Barang siapa orang yang rela duduk sabar untuk mendengarkan kajian-kajian yang membicarakan syariat Nabi Muhammad, maka dia akan pasti mendapatkan kesempatan duduk bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semuanya di surga Allah. Semuanya menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Semuanya menjadi orang yang mulia akan belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, kalau orang tidak dicintai oleh Rasulullah, karena Rasulullah adalah wala'an akhirah dari umat ulama. Kalau tidak salah dengan ibadahnya di paling berikut. Kalau ini ya, jenengan itu jangan mikir dirinya sendiri, tapi pikirkan leluhur kamu dan pikirkan anak buah kamu. Jadi jenengan itu kalau apa-apa mikir anak buah. Aku tak kenal didik murid-murid jamaah Tuhan. Besok ada ini menjadi saya pada ibadah. Jadi macam itu. Jadi katakan atau memikirkan orang tua, dia mau keluar zakat atau belum kan? Dia mau keluar haji atau belum kan? Dia mau keluar kurban atau belum? Jadi kan orang memikirkan urusan orang tua. Kemudian urusan orang tua, Allah Ta'ala telah kemudian yang telah itu. Jenengan padu kok mengutamakan urusan orang tua, jenengan akan diberi kemuliaan 100.000 kali kemuliaan yang jenengan dapatkan sekarang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampun atau supaya memikirkan urusan orang tua. Kami mengaku dan seperti
tua itu jangan bilang-bilangan semua yang pada anak aku dan terus kasih anak soleh, kasih anak saya. Dan anak pertama ini sudah lulus, anak kedua sudah ada di keluar, semuanya terpenuhi. Kadang-kadang anak yang paling dengan kita itu anak-anak lepas dari hati pandemi. Sudah dimana bisa kita di dalam hati itu kalau itu dari kita kalau Allah Subhanahu Allah kita semuanya hendaknya semangat untuk senantiasa berjalan di dalam koridor yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kebiasaan ini gitu. Dengan aku tak nekani pengajian semangat Ramadan Quran Center ini, semangat Quran apa? Buku-buku orang ganjaran anak buku hampir sebagai berjalan. Nah, yang cara berpikirnya memikirkan masa depan, future, maka orang seperti ini kan kemudian yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pikirkanlah anak turun selain memikirkan urusan sendiri. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikana bil asrari. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita semuanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai apa yang kemudian dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pembukaannya. Dan Nabi, kenapa sahabat yang satu ini mulia dengan Nabi? Kenapa sahabat yang satu ini telah berusaha bekerja sungguh-sungguh tapi hidupnya biasa-biasa saja dengan Nabi? Jawabannya apa? Karena orang tersebut itu adalah orang yang dulu banyak itu selalu nangis setiap malam mendoakan anak cucunya agar hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat sunnah yang dari kiai, rasanya santai. Maka punya yang cita-cita dengan bisa menjadi orang yang lanjutkan kita pengusaha sukses, punya yang cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Jadi orang kalau suka memikirkan anak turun, memikirkan masa depannya anaknya, maka dia akan cenderung akan semakin dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dan karena dicintai oleh Nabi Muhammad adalah apa? Yahdar an-daqiqah wa tariqatul-daqiqah. Apa? Jadi jadilah orang yang selalu memikirkan urusan-urusan kecil yang sepele. Nah, biasanya pada itu adalah orang yang kemudian mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita misalnya dengan melihat anaknya anak di sekolah jemaah sekolah masuk pakai kiri, ini kan hal-hal yang mungkin sepele. Sudah itu masuk lagi pakai kaki dan gitu. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dunia ketika wudhu memperhatikan lipatan, kemudian menggosok-gosok, ketika membasuh itu ditambahi sedikit, ketika basuh tangan ditambahi sedikit ke atas. Dan orang yang seperti itu akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kata hurul muhajiri. Kalau orang itu wudhu, kebiasaan wudhunya ditambahi berlepas dan itu nanti ditambahi sampai hampir bulan. Atau kemudian ketika membasuh tangan itu betul sampai siku nanti ditambahi, maka besok ketika hari kiamat akan dibuktikan orang ini adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan ketika nanti buka puasa di sebab sekarang masuk nanti silakan
terbiasa memikirkan hal-hal kecil seperti ini, maka jenengan akan ada satu step akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sungkatan, karena dulu baru di bisa sungkatan, kita kan sungkatan misalnya 40 hari sekali rambutnya dipotong, misal kuku, potong kuku dari kanan kemudian terakhir dari kanan dari kiri. Ini hal-hal kecil seperti ini yang kemudian nanti akan menjadi istimewa di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan makan jangan lupa kemudian pakai apa namanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Wala tamshi ala manabara minasinan. Ketika makan jangan ketika berjalan jangan di depan orang yang lebih tua. Kemudian ketika jenengan itu duduk jangan di depan kiblat. Perkara-perkara kecil seperti ini kalau diperhatikan akan menjadi sebab Kanjeng Nabi semakin cinta kepada kita dan Kanjeng Nabi selalu mendoakan diri kita. Nah, apapun itu bisa mendoakan yang hidup, bisa sebagaimana dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Masud bahwasanya orang yang telah meninggal dunia mereka itu bisa mendoakan dan bisa meridhoi orang yang masih hidup. Makanya walaupun sudah meninggal dunia minta kami suka dulu kami suruh pergi pulau kersane sakit istiqomah sakit ngajar nanti saya di ibu itu murid-murid anak didik dari Jamatul dan dengan begitu nantinya akan menjadi orang yang hidup dan mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketujuh yang terakhir yang ketujuh yang terakhir itu apa yaitu yang terakhir ini ada berkata karena ini jadi misi satu lagi pernah berada ada dua golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan mereka itu besok ketika dari akhir itu terkaget-kaget. Kenapa? Ternyata mereka mendapatkan posisi yang sangat ekstra oleh Nabi, sangat mulia, luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bulan dia bisa lebih rendah hati nantinya. Kok kamu bisa dapat kemuliaan seperti ini? Satu surga dengan Kanjeng Nabi, dekat dengan Kanjeng Nabi itu apa kelebihan kamu? Ada sebuah lagi, aku selalu dengan istiqomah sebelum itu membaca Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa teman-temanku muslim muslimat dan mengampuni seluruh kaum muslim baru mengampuni dosa. Ketika kita mau setiap malam mendoakan orang lain, kemudian prihatin atas surganya orang lain, maka saat itulah kita akan mendapatkan satu kehidupan yang mulia bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita berbicara sendirian apa? Nabi berdoa sama Allah buat bahwa Allah. Barang siapa orang yang berebut memberi maaf, berebut memberi maaf, maka dia akan mendapatkan hak-hak yang sangat istimewa di luar apa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang kemudian akan diberikan itu adalah orang yang setiap melakukan apapun niatnya betul-betul. Jadi, pernah melakukannya pas kemarin bahas masalah sholat jamaah sama sholat sunnah dulu. Dan kalau jadinya sholat tarawih, orangnya itu sholat tarawih, ngaji ya, di mana betul? Usolli sholat tarawih wal hajat wa tawbati wal istighfar ya Allah Akbar. Sekali sholat, jadinya asal panah gaza. Dan katanya berusaha kita ada yang bernyasi berusaha. Kemudian menjerawat masjid, usolli sunatan qobiyatan, usolli sunatan qobiyatan jum'atu ramadhan rugi. Cuman betul usolli sunatan qobiyatan jum'atu wal hajati wal taubati wal sumuli betul ada betul. Wal tahiyat al-masjidi wal istighfari. Dari Ismail itu ya, waktu dari Ismail Allah sekali sholat jenengan dapat 7 kali sholat. Kalau jenengan tahu ilmunya, kalau jenengan itu memahamkan ilmunya, maka jenengan akan menjadi
duduk bersama dan memandang jamaah umat, semoga benar-benar dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.